Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini, kita mulai dengan berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga malam ini kami masih boleh bersama-sama dengan Engkau, menikmati berkat-Mu dan menikmati firman-Mu. Berkati kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini sebagaimana ditetapkan HKBP diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 hingga ayat 13, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saya baca sekali lagi. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini berbicara tentang bagaimana keadaan jemaat di Korintus, di mana ketika firman ini dituliskan oleh Paulus, jemaat sedang berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan, secara khusus berbagai ajaran-ajaran yang sedang berkembang. Katakanlah karena Korintus adalah kota pelabuhan, di sana bertemu orang-orang dari mana saja, dengan berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang pendidikan, berbagai latar belakang budaya. Dan ini akan menimbulkan berbagai juga ajaran-ajaran dan dogma-dogma. Secara khusus di jemaat Korintus sendiri muncul polemik, di mana mereka sedang berhadapan dengan keadaan jemaat yang sedang terjebak dengan kondisi moral dari masyarakat dan penduduk kota Korintus sendiri, yaitu dari segi moral tidak memperdulikan bagaimana berperilaku secara etis dan secara sopan. Karena dari agama-agama, dari kebiasaan-kebiasaan, dari tradisi-tradisi yang terjadi di sekitar atau di tengah-tengah orang-orang di kota Korintus sendiri, banyak orang yang melakukan percabulan, perjinahan, dan kehidupan yang tidak teratur. Dan ini sedikit banyak mempengaruhi keadaan jemaat itu sendiri. Di satu sisi masyarakat di kota Korintus sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Mereka tidak lagi merasa terbebani atau merasa risih dengan keadaan seperti itu, karena itu sudah hal biasa. Itulah sebabnya jemaat juga bisa terjebak dengan keadaan. Karena itu Paulus berkata, hati-hati dengan ajaran-ajaran. Paulus mengumpamakan bahwa ajaran itu adalah ragi. Ragi adalah sebuah zat yang memberi rasa, yang dipakai untuk adonan sesuatu, bahan-bahan yang membuat rasa berbeda atau
keadaan berbeda. Katakanlah ragi bisa mengolah ubi menjadi tape, atau bisa merubah sesuatu untuk menjadi berbeda dari aslinya, dari asalnya, dari akarnya. Karena itu ajaran-ajaran yang berkembang di kota Korintus bisa mencabut orang-orang Kristen dari akarnya, dari bentuk sebenarnya, dari dogma-dogma sebenarnya. Karena itu Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk hati-hati, atau supaya menghindar atau tidak menerima ajaran-ajaran itu, dogma-dogma itu, kebiasaan-kebiasaan itu. Sebagai orang Kristen, bahwa orang-orang percaya sudah dibersihkan atau sudah diampuni melalui penyaliban Yesus. Kata Paulus, Kristus sudah disembelih. Artinya saudara-saudara, bahwa melalui kematian Yesus, melalui darah Yesus, bahwa seseorang sudah dibersihkan dengan segala ragi, adonan, atau ajaran, atau pengaruh-pengaruh yang tidak baik atau yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Persoalan-persoalan seperti ini sangat sering mengganggu kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan-perubahan yang sedang terjadi, apalagi di zaman ini, hal-hal seperti ini hampir setiap hari kita terima, baik melalui media sosial, baik media massa, dan berbagai hal yang datang mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Katakanlah bagaimana pemahaman agama sering diganggu dengan ajaran-ajaran dari agama lain, atau bagaimana budaya bergeser dari nilai-nilai sebenarnya karena bercampur baur dengan budaya-budaya asing. Dan itu sudah sering memasuki kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bagi Paulus, bagi orang Kristen harus jelas akar, di mana dasarnya, di mana dia didudukan kepada hal yang sepatutnya, sewajarnya, dan yang seturut dengan firman Tuhan. Ragi yang dikatakan oleh Paulus adalah ancaman yang serius bagi setiap orang. Dan itu pernah dikatakan oleh Yesus, hati-hati dengan ragi orang-orang Farisi. Itu artinya ajaran orang Farisi. Dari segi ajaran mereka luar biasa, tetapi dari segi perilaku, tindakan, dan perbuatan tidak seturut dengan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sudah tawarkan. Ini ancaman bagi kehidupan. Dan ini menjadi ancaman bagi setiap orang pada zaman ini. Maka kata Paulus di pasal yang kelima ini, hati-hati dengan dosa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bisa mempengaruhi dan bisa memasuki wilayah jemaat. Karena itu, karena apapun ceritanya, jemaat hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah di mana dia berada, dan keadaan di sekitarnya sedikit banyaknya mempengaruhi konsep berpikirnya, pemahamannya, dan membentuk pengertian. Karena di mana kita berada, itu sering membentuk bagaimana kita mengerti segala sesuatu. Kalau terbiasa melihat perbuatan-perbuatan dosa, pada suatu saat kita juga bisa terjebak, ikut menjadi pelaku-pelaku, karena sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Karena itu saudara-saudara, ajakan Paulus ini adalah ajakan yang sangat serius di zaman ini. Ragi, ajaran, dan dogma bisa merusak segala yang sudah kita pahami selama ini, kalau kita tidak benar memahaminya. Kristus yang sudah mati, itulah menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita, iman kita, dan bagaimana kita mempercayai apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam sorga, yang sudah memberikan anakmu Yesus untuk
keselamatan kami, mengampuni dan memberikan kami keampunan dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Biarlah Roh-Mu melalui Roh Kudus yang menguatkan kami untuk mengalahkan dunia ini. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.